Hello internet, welcome to Jangan, tahan. Karena kita sekarang ini bakalan bahas pemilu, yang artinya itu vital ya, nggak bisa dibuat main-main kan. Tapi kalau pemilu kali ini kayaknya agak lucu sih. Karena kita bakalan membahas penundaan pemilu di Senegal. Kan lucu ya, udah jelang hari pemilu, ditunda. Oke, langsung aja kita akan membahas presiden yang negaranya itu dijuluki gerbang menuju Afrika. Nah, kemarin presiden Senegal itu menunda pemilu ketika jelang Pilpres. Sebelum kita membahas pemilu yang ditunda oleh presiden Senegal yaitu Macky Sall. Nah, kita kenalan dulu nih sama negaranya dan presidennya. Enaknya kita kalau mau kenalan ini negaranya dulu deh. Jadi, negara Senegal ini berada di pesisir Afrika Barat yang dijuluki sebagai gerbang menuju Afrika yang terletak di 14 derajat utara Khatulistiwa dan 14 derajat meridian utama. Dan luas total dari negara ini yaitu 196.190 km persegi, di mana 192.000-nya itu ada daratan dan 4.190 perairan, dan 70% penduduk Senegal ini tinggal di wilayah pesisir. Nah, ibu kota negara Senegal ini terletak di kota Dakar. Nah, kalau kalian belum tahu, Senegal itu berasal dari bahasa Wolof, yaitu Sunu Gaal, yang artinya perahu kita. Dan Senegal mempunyai daratan sebesar hampir 197.000 km persegi dan mempunyai populasi sebanyak kira-kira 15 juta penduduk. Dan ada banyak beragam kelompok etnis di sana. Tapi mayoritas 43% penduduknya dari etnis Wolof. Sisanya ada Fula, Serer, Melinke, Jola, dan Somenke. 95,5% masyarakatnya ini beragama Islam. Dan Senegal ini merdeka pada tahun 1960 dan menjadi independen pada tanggal 20 Juni 1960 sebagai hasil dari kemerdekaan dan transfer kesepakatan kekuasaan yang ditandatangani dengan Perancis. Kok bisa Perancis? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu nanti pasti ada keterkaitannya. Entah itu dari bahasa atau segala macamnya. Pasti terjawab sendiri. Soalnya poinnya ada di bawah. Nah, jadi sebelum Senegal ini merdeka secara independen, Senegal ini dan Sudan Prancis bergabung untuk membentuk Federasi Mali pada 4 April 1959. Dan sebelum menjadi Federasi Mali, Senegal ini adalah salah satu wilayah yang pernah dikuasai Prancis. Nah, tadi itu kan udah kenalan tipis-tipis sama negaranya. Sekarang sama presidennya yaitu Macky Sall. Nah, Sall ini lahir di kota Fatick. Fatick ini adalah sebuah kota di Senegal yang terletak di antara Embur dan Kaolack, dihuni oleh orang-orang Serer. Sall ini lahir pada tanggal 11 Desember 1961. Nah, kalau menurut Britannica, Sall dibesarkan oleh keluarga yang sederhana di kota Fatick, Senegal Barat. Dan sebelum menjadi politikus, Sall ini belajar teknik geologi dan geofisika di Universitas Cheikh Anta Diop di Dakar dan lulus pada 1988. Nah, habis itu setelah lulus lanjut ke Institut Perminyakan Prancis. Nah, pada tahun 2000-an ia menjadi penasihat khusus energi dan pertambangan untuk presiden saat itu yaitu Abdoulaye Wade. Nah, tahun berikutnya Sall ini menjadi Menteri Pertambangan, Energi dan Air. Pada tahun 2002, Sall ini juga menjabat sebagai wali kota di kota kelahirannya yaitu kota Fatick. Nah, sejak saat itu karirnya ini semakin menanjak. Pada tahun 2004, Sall ini diangkat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Senegal atau disingkat PDS. Nah, dan juga Perdana Menteri keempat untuk Presiden Wade. Si Sall ini adalah ahli geologi dan politikus Senegal yang menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2004 sampai 2007. Posisi ini dipegang sampai Sall mengundurkan diri pada tahun 2007. Nah, diangkat sebagai Presiden Majelis Nasional. Namun ya pada bulan November tahun itu, para pemimpin PDS ini memilih menghapuskan posisi Sall dalam partai. Nah, selepas dari itu, kurang dari setahun kemudian, Majelis Nasional ini memilih untuk secara signifikan mengurangi masa kepemimpinan Sall dari 5 tahun menjadi 1 tahun. Nah, mereka ini secara efektif berusaha menggulingkan Sall dari kursinya, tapi Sall menolak. Sall ini menolak melepaskan jabatannya. Gimana? Udah mulai kerasa akan kaos kekuasaannya? Ini belum menjadi presiden Senegal, masih menjadi presiden Majelis Nasional.
Nah, sejak saat itu, Majelis Nasional segera mengeluarkan resolusi untuk mencopotnya dari jabatan itu. Dan Sall terpilih kembali sebagai wali kota Fatick pada tahun 2009 sampai tahun 2012. Nah, setelah itu, Sall ini menjabat sebagai Presiden Republik Senegal pada tahun 2012 hingga sampai sekarang. Sampai sekarang nih. The countdown to the second round of Senegal's presidential election has begun. President Abdoulaye Wade seen here at a rally before February's. Aduh, Sall piye to Sall? Padahal yang kita tahu nih, Senegal ini sempat menjadi contoh demokrasi yang baik karena sistem demokrasi di sana terbilang stabil dan jauh dari kekuasaan militer dan kudeta militer. Tapi sekarang udah menjadi kacau. Jadi pada Februari kemarin, penundaan pemilu Senegal memicu gelombang unjuk rasa. Nah, janggalnya itu, Presiden Senegal ini pun kini melarang demonstrasi penolakan penundaan pemilu ini dan memblokir akses internet seluler. Aduh, ini udah penolakan penundaan pemilu dilarang, akses internetnya diputus. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan Presiden Sall ini menunda pemilu ini? Penyebab dari penundaan ini tidak lain karena adanya perselisihan antara parlemen dan pengadilan terkait beberapa kandidat. Jadi kalau menurut Bloomberg Technos, Sall ini ngomong kalau penundaan ini untuk memungkinkan penyelidikan tentang bagaimana Dewan Konstitusi Negara menentukan kandidat mana ini yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri setelah pemimpin oposisi yang diskualifikasi yaitu Karim Wade. Karim Wade ini adalah anak dari mantan presiden yaitu Abdoulaye Wade. Dan Sall ini juga menuduh dua hakim melakukan korupsi. Nah, Sall ini ngomong bahwa dia melindungi demokrasi dan tidak berusaha memperpanjang jabatannya. Nah, seperti yang gue bilang tadi, Karim Wade ini adalah anak dari mantan presiden Senegal yaitu Abdoulaye Wade. Nah, dan Karim ini adalah pihak oposisi sekaligus ketua Partai Demokrat Senegal atau disingkat PDS. Nah, kalau menurut VOA, parlemen Senegal ini pada saat itu melakukan pemungutan suara untuk menunda pemilu di negara Afrika Barat itu hingga 15 Desember dalam proses voting yang kacau. Tindakan ini dilakukan setelah pemasukan keamanan berhasil menggagalkan upaya pihak oposisi yang memblokir proses pemungutan suara di parlemen dan mengusir para anggota parlemen di gedung dewan. Buset, pada diusir-usir ini nih anggota parlemennya. Nah, kenapa anggota parlemen ini diusir? Karena mereka tidak menyetujui pemungutan suara untuk penundaan pemilu. Gak setuju aja diusir, bos. Nah, pada hari itu juga dua kandidat oposisi mengajukan tuntutan terhadap keputusan Presiden Macky Sall yang menunda pemilu itu yang seharusnya digelar pada 28 Februari. Ternyata ditunda. Sama siapa? Presiden Sall. Nah, salah satu ketentuan dari RUU penundaan pemilu yang diadopsi oleh Majelis Nasional mengartikan bahwa masa jabatan Sall akan berakhir pada 2 April. Nah, akan diperpanjang hingga pemilu baru diselenggarakan. Ini kan nggak tahu, bos, kapan pemilunya mau diselenggarakan. Belum ada pengumuman resmi kapan pemilunya diselenggarakan. 1 tahun lagi berarti Sall masih berkuasa. Uni Afrika meminta pemerintah Senegal untuk mengorganisir pemilu sesegera mungkin dan mendesak para kandidat oposisi untuk membacakan kebuntuan politik apapun melalui konsultasi, saling memahami dan dialog sipil. Demonstrasi pecah di luar gedung parlemen pada saat itu. Aparat keamanan menembakkan gas air mata ketika para demonstran membakar ban, memblokir jalan dan meneriakkan, "Macky Sall sang diktator, Macky Sall sang diktator." Kok joget? Tolong ya, diingat-ingat teriakan demonstran tadi. Macky Sall sang diktator, Macky Sall sang diktator, diingat-ingat. Karena bakalan ada kaitannya dengan perilaku Presiden Sall. Nah, sejumlah demonstran ini ditangkap bersama dengan dua kandidat dan pihak oposisi, termasuk mantan Perdana Menteri yaitu Aminata Touré yang kemudian dibebaskan. Kalau menurut Britannica, padahal Presiden Sall ini memperjuangkan rencana pembangunan ambisius bernama Emerging Senegal yang bertujuan untuk mengubah perekonomian dan kondisi kehidupan negara Senegal. Nah, infrastruktur di negara ini diperluas dan ditingkatkan dan pembangunan Diamniadio dimulai, sebuah kota terencana di sebelah timur Dakar yang akan berdiri kantor pemerintahan dan bisnis dan kawasan industri, perumahan dan atraksi budaya. Of Diamniadio, about 40 kilometers from Dakar, the skeleton of a tower under construction looms over the city.
In the middle of fields and herds of cows, buildings are emerging. Stadiums, apartment blocks, and government offices. Dan kota baru ini dimaksud untuk menarik aktivitas dari ibu kota Dakar yang sesak serta menciptakan lapangan kerja. Masih menurut Britannica, berbeda dengan percakapan Sall, terdapat tuduhan bahwa Sall semakin tidak toleran terhadap oposisi dan perbedaan pendapat. Nah, beberapa tokoh oposisi yang dipenjara menyatakan bahwa tuduhan terhadap mereka ini bermotif politik. Undang-undang pemilu yang disahkan pada tahun 2018 mempersulit untuk menjadi calon presiden, dan undang-undang tersebut dikritik karena secara efektif membatasi jumlah penentang Sall. Selain itu, dua penantangnya yang saling menonjol tidak dapat mencalonkan diri karena adanya proses pidana yang sebelumnya yang menimpa mereka. Kalau menurut para kritikus ini hal yang tidak wajar dan patut dicurigai. Gimana? Udah cocok sama teriakan-teriakan tadi yang Macky Sall sang diktator, Macky Sall sang diktator. Udah cocok? Kayaknya cocok deh. Ya kan? Dua kandidat yang mempunyai latar belakang tadi, Sall ini diunggulkan untuk memenangkan pemilihan kembali dan berhasil memperoleh 58% suara dalam pemilihan presiden yang diadakan pada tanggal 24 Februari 2019. Dan aksi protes penundaan pemilu presiden Senegal ini yang sampai Desember mendatang ini memakan korban jiwa loh. Aksi protes itu berlangsung setelah keputusan pemerintahan negara Afrika Barat untuk memutuskan menunda pemilu yang seharusnya dijadwalkan pada 25 Februari. Ternyata ditunda sampai Desember. Nah, penundaan itu sendiri disampaikan 3 minggu sebelumnya, sebelum aksi proses terjadi. Keputusan itu mengundang gelombang aksi di Dakar dan sejumlah kota-kota lain di Senegal. Korban atau demonstran yang tewas ini terakhir dilaporkan adalah anak muda yang ikut demonstrasi di kota wilayah selatan, yaitu di Ziguinchor. Billowing like smoke, and protesters have shut down every street corner that we are. Sehari sebelumnya ada 2 korban tewas di tengah gelombang aksi protes penundaan pemilu ini. Kalau menurut CNN, Presiden Senegal yaitu Macky Sall ngomong penundaan pemungutan suara itu perlu dilakukan karena perselisihan pemilu dan mengancam kredibilitas proses demokrasi di sini. Namun, beberapa anggota parlemen oposisi mengecam tindakan tersebut sebagai kudeta institusional. Ketika protes masyarakat meningkat, Blok Regional Afrika Barat ECOWAS. Bang, apaan itu ECOWAS, Bang? ECOWAS ini adalah salah satu pilar komunitas ekonomi Afrika dan perkumpulan 15 negara Afrika Barat yang didirikan pada 28 Mei 1975. Nah, negara-negara asing juga mendesak Presiden Sall untuk mengembalikan negara itu ke sistem pemilu yang teratur. Karena yang kita tahu, sistem demokrasi Senegal ini dibuat contoh oleh negara-negara lain. Karena yang kita tahu tadi, sistem demokrasi di sana itu terbilang stabil dan belum pernah yang namanya ada kudeta militer. Nah, anggota parlemen oposisi dan kandidat presiden yang menolak penundaan itu telah melayangkan gugatan hukum ke pengadilan, dan mereka mengatakan bakal menolak Sall sebagai seorang presiden setelah mandatnya berakhir di awal April nanti. Nah, dari salah satu anggota parlemen dari kubu oposisi yaitu Guy Marius mengatakan kalau Presiden Macky Sall tidak mengembalikan kekuasaan kepada kami pada 3 April, kami akan membuat pemerintahan paralel Persatuan Nasional. Buset, pihak oposisi udah mengatakan seperti itu, yang artinya di sana itu bakalan ada 2 pemerintahan. Itu bakal kacau parah di sana nanti. Apa mungkin Senegal akan pecah dan secara otomatis ini bakal konflik ya? Yang satu nggak mau lepas dari jabatannya dengan alasan kredibilitas demokrasi di sana. Yang satunya dari pihak oposisi bakalan membuat pemerintahan paralel dengan alasan agar terhindar dari kudeta institusional. Kalau menurut FP, Sall ini mendukung Perdana Menteri Amadou Ba yang akan mempertahankan kekuasaan koalisi yang berkuasa. Namun, kemungkinan kemenangan Amadou Ba ini menurun ketika pemimpin oposisi Ousmane Sonko secara terbuka mendukung kampanye wakil partainya, Bassirou Diomaye. Nah, Sonko ini yang ditangkap tahun lalu dilarang mencalonkan diri karena mengobarkan pemberontakan. Di antara tuduhan kriminal lainnya yang diyakini para pendukungnya ini bermotif politik. Presiden Sall ini yakin bahwa Amadou ini akan kalah dari Bassirou Diomaye, kelompok radikal yang mencalonkan diri sebagai pengganti Sonko, dan Sall memilih untuk menunda pemilu untuk mengulur waktu. Oh, takut kalah berarti ini. Kalau dipikir-pikir kayak main bola ya.
posisinya lagi menang gitu kan, pura-pura cedera dan biasanya buat ngulur waktu. Dan kalau kalian ingat, Karim Wade dari oposisi Partai Demokrat Senegal kan dilarang mencalonkan diri karena terdapat tindak pidana. Selain tindak pidana, Karim Wade ini katanya memiliki kewarganegaraan gandanya di Prancis. Pada bulan Januari kemarin, Karim Wade ini melepaskan kewarganegara Prancisnya. Kewarganegaraan ganda gimana Pak maksudnya Bang? Iya, jadi si Karim Wade ini punya kewarganegaraan ganda karena dia lahir di Prancis pada tahun 1968 dan saat ini tinggal di Senegal dan menjadi politikus di sana. Padahal dia ini belum melepas kewarganegaraan Perancisnya, makanya kemarin dilepas. Soalnya di konstitusi menetapkan bahwa setiap calon presiden harus berkewarganegaraan Senegal secara eksklusif, memiliki hak-hak sipil dan politik, dan berusia antara 35 tahun sampai 75 tahun pada hari pemilihan, dan mempunyai kemahiran dalam bahasa resmi Prancis juga merupakan prasyarat. Emang apa Bang hubungannya Prancis sama Senegal? Nah, hubungan mereka ini tidak lepas dari sejarah panjangnya, cuman kita bakalan bahas singkat-singkatnya aja ya. Jadi hubungan antara Prancis dan Senegal ini dimulai sejak abad ke-14 ketika para pedagang Prancis melakukan perjalanan dan berdagang di pesisir Senegal saat ini, sampai penaklukan Prancis atas Senegal dimulai pada tahun 1659 dengan berdirinya Saint Louis di Senegal, diikuti dengan penaklukan Prancis atas Pulau Gore pada Belanda pada tahun 1677. Namun baru menjadi kampanye besar-besaran pada abad ke-19. Jadi intinya Prancis ini berkuasa sampai di abad ke-19 pada tahun 1960-an. Makanya Prancis juga mendesak pemilu di Senegal ini agar segera diadakan. Di sisi lain, kalau menurut BBC, dua politisi oposisi termasuk mantan Perdana Menteri Aminata Touré yang pernah menjadi sekutu dengan Presiden Sall, namun sekarang menjadi salah satu pengkritik paling kerasnya. Keduanya ini ditahan, tapi bentaran doang sih setelah protes tersebut. Jadi para kritikus ini khawatir bahwa tindakan keras ini dapat menjerumuskan negara tersebut ke dalam kekacauan politik, bahkan lebih lanjut, dan pada akhirnya dapat membahayakan seluruh wilayah Afrika Barat. Dan kalau kalian ingat, Sonko tadi kan capres yang didiskualifikasi. Sonko ini telah menunjukkan bahwa ia mampu memobilisasi pendukungnya untuk turun ke jalan. Menurut BBC, ini bukan pertama kalinya kandidat oposisi terkemuka dilarang mencalonkan diri, baik Karim Wade dan Khalifa Sall, masing-masing dipenjara karena korupsi pada tahun 2015 dan 2018, dan dilarang mencalonkan diri pada tahun 2019. Ya ini berarti benar-benar kacau ini. Kalau nggak bisa nyalon karena korupsi mah masih masuk akal. Tapi kalau di penjara gara mengkritik, why? Kalau ngomongin yang korupsi udah di penjara tapi nyalon lagi, kok mirip-mirip di mana ya? Nyalek lagi, terus duduk di kursi parlemen lagi, di mana ya? Oh, mungkin gitu aja pembahasan tentang penundaan pemilu Senegal. Kalau gua ada keliruan dalam menyampaikan di dalam video ini, kritik lah gua di kolom komentar, dan mari diskusi. Tenang, gua bukan Sal, gua tidak anti kritik. Dikritik aja Bang, kritik.